Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini. Oke, jadi di kesempatan kali ini admin akan coba review handphone auto-autoan lagi, yaitu tepatnya device-nya menggunakan handphone Redmi 7 dengan kode ONG LED guys ya. Nah, handphone ini bukan punya saya, ini punya orang lain guys ya. Namun kita akan review aja di sini. Oke, di sini untuk di tampilan yang kanan adalah tampilan handphonenya, dan untuk yang kiri itu tampilan web UI-nya nanti guys ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini kita langsung akses dulu untuk web UI-nya karena handphone ini rada bandel. Di sini IP-nya segini ya. Kita menggunakan IP gateway. Nah, ini namanya IP gateway guys. Tuh ya, IPv4 gateway. Nah, kita aksesnya tuh menggunakan ini ya. IP gateway. Oke, kita copy dulu. Nah, lalu kita masukkan ke sini ke browser kalian, boom dan yes. Ya, seperti ini ya. Dengan kode ONG LED. Oke, untuk handphonenya di sini menggunakan custom ROM Nusantara Project ini ya. Redmi 7 Android 11 Nusantara, sorry ya, Nusantara. Lalu ini kernelnya, IP-nya dapat segini. Oke, jadi jika kalian akses melalui handphonenya dan menggunakan handphone orang lain, termasuk SCRCP-nya itu menggunakan IP ini guys ya. Sudah di set ke 3.1 seperti itu. Cuman entah kenapa ini untuk USB tethering-nya bandel ya, nggak bisa. Jadi ya menggunakan IP yang sudah didapatkan aja gitu ya. Lanjut di sini, ini RAM 2 GB ya per 16. Oke, RAM 2 GB per 16. Oke, mantap ya. Lalu apalagi yang nggak ada ya, cuma ini aja ya. Untuk tampilan handphonenya ya biasa aja. Untuk logbannya di sini menggunakan ini ya, aplikasi ini bisa ya karena nggak kepasang nggak kepasang SD card, admin lepas ya sudah gitu ya. Cuman ini aja ya. Ya di sini Magis dan Termux dan semacamnya gitu ya untuk mendukung web UI-nya. Langsung kita akses di sini guys web UI-nya. Oke. Oke, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya web UI-nya seperti ini, CPU-nya kedetek di sini. Ya, CPU, memori sisa segini ya. Swapnya total, baterai 100% ya. Dan storage-nya ya free 6 GB gitu ya. Signal 0 ya karena memang tidak terpasang untuk SIM card-nya ataupun kartunya. Lalu di bawah WiFi-nya seperti ini dan USB tethering-nya menghabiskan kuota berapa ini juga kedetek, dan port internet. Oke, jadi seperti itu guys ya. Dan di atas ya ada si device-nya Redmi 7 dengan kode ONG LED. Di sini ada menu, kita klik. Nah, nanti tampilannya menunya seperti ini guys ya. Tampilannya seperti ini. Ada device overview, Magis Lock, dashboard juga, select time, file manager, modul, administration. Dan di sini di menu service ada speed test, SMS, configurator, airplane pilot ataupun auto mode pesawat, script tool, terminal, dan box for root. Dan di sini juga terinstall Libernet. Dan di sini ada interface, Signal Pro, wireless, bandwidth, client, dan yang lainnya. Mana nih? Oh, ini yang terakhir config logout. Oke. Kita review satu-satu. Kita klik device overview. Nah, tampilannya seperti ini. Box UI ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini IP-nya yang bisa diakses di bawah. Oke, seperti ini. Lalu kita ke menu, kita cek yang Magis Lock. Nah, ini Magis Lock-nya ya, normal. Lalu dashboard sudah nggak usah ya. Ini normal kok dashboardnya kok. Nah, itu ya. Lanjut ke select time. Nah, di sini untuk select time ada 3 ya, ada standar, argon, dan motion UI. Nah, yang admin gunakan adalah motion UI. Lalu kita ke file manager. Nah, untuk file manager seperti biasa ditunggu dulu. Nah, seperti ini ya.
karena ini prosesornya oke, jadi set. Storage part oke, service D dan folder www. Nah ini ya. Lalu kita klik modul manajemen. Nah ini modul manajemen, ini untuk cek Magis-nya. Jadi yang di Magis tuh ini yang diinstal guys. Jadi kalian bisa install beberapa modul itu bisa lewat sini, nggak usah buka di Magis seperti ini lagi gitu ya. Oke, mantap ya. Jadi sudah ada modul Magis, ini sudah berfungsi, kalian bisa remove, disable dan semacamnya. Lanjut di sini administration, ini untuk mengganti password Luci. Manajemen login ya seperti ini lah ya, di save. Lalu di sini ada power setting jika ingin mematikan dan merestart handphonenya ataupun device-nya. Lalu di sini ada speed test. Nah, speed test ini akan muncul jika ada koneksi internet ya. Nah, karena nggak ada ya seperti ini cake aja ya, cake aja, jadi langsung tampil. Lalu di sini ada SMS viewer. Nah ini kalau dipasangkan SIM card ya, kalau ada SMS. Lalu config generator. Nah ini config generator. Lalu apa lagi ya, airplane pilot. Nah ini ya, cell dan bluetooth dimatikan biar tidak mode pesawat, biar nggak ikutan mode pesawat, jadi cuma hotspot only-nya aja gitu ya. Seperti itu guys. Lalu di sini terminal. Nah ini terminal sudah berfungsi, jadi serupa dengan yang ini aplikasi Termok ini ya. Sebenarnya ya aplikasi Termok ini yang dijalankan ke web UI gitu ya. Lalu box for root. Nah di sini ada box for root juga. Nah ini ya, kita stop. Nah ini sudah berfungsi seperti biasa. Di box for root kalian bisa ke menu service. Ini untuk setting ini, config ini ya, config YAML, config ini, dan akun jika ingin mengisi akun Trojan dan semacamnya. Ya kalian sudah paham lah ya jika sudah sering menggunakan box for root. Lalu di sini ada tambahan tool yaitu si Libernet. Nah ini biasanya kalian jumpa di OpenWrt ya. Nah ini kalian bisa akses juga di sini jika menggunakan SSH, SSL, SSH WebSocket dan video array. Ini bisa diakses dan bisa digunakan juga gitu ya. Lalu di sini ada interface ya seperti ini ya. Hotspot, USB tethering, ini sudah menghabiskan berapa giga. Ini IP-nya juga muncul. Nih IP-nya juga muncul. Seperti itu ya, berarti berfungsi dengan baik. Signal Pro seperti ini, seperti sebelumnya. Di sini ada wireless jika ingin mengganti SSID ataupun nama WiFi dari handphone auto-autoan dan juga si passwordnya. Lalu di sini ada bandwidth. Nah ini silahkan ini sudah start ya. Jika ini Finstart ya, Finstart. Lalu di sini ada klien. Nah ini ya yang terhubung ya. Lalu ada ping APN tool. Nah ini juga bagus ya. Ini kedetek semuanya menggunakan IP berapa dan semacamnya, device-nya apa. Auto APN-nya juga kedetek di sini. Host, mode pesawat. Nah ini ada tutorialnya jika kalian menggunakan. Kalau belum tahu ini ada tutorialnya. Tentunya ini membuka tutorial perlu ada koneksi internet ya. Oke, sudah seperti ini guys semuanya guys ya. Seperti ini. Kita refresh. Nah seperti itu ya. Menurut kalian bagaimana? Apakah oke menggunakan device Redmi 7 ini untuk handphone auto-autoan? Bagi kalian yang sudah mencoba handphone ini, silahkan komen di bawah. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, di subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.